Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada abad ke-16. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Berdirinya pada masa penjajahan Belanda membuat Kerajaan Mataram ini tidak luput dari gangguan VOC. Campur tangan VOC pun menjadi salah satu faktor terbelah duanya Kerajaan Mataram Islam menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Danang Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Pada abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Yang pertama ada kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian di bidang pertanian. Pada abad ke-17, Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan terbesar penghasil beras di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan sektor perdagangan maritim. Sultan Agung memanfaatkan kota-kota pelabuhan di pesisir Jawa seperti Jepara, Kendal, Tegal untuk mengekspor beras. Yang kedua ada kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram Islam masih bersifat feodal. Sistem feodalisme di Kerajaan Mataram Islam memunculkan struktur sosial yang didasarkan atas penguasaan tanah. Struktur masyarakat terdiri atas golongan raja dan bangsawan, priai sebagai pegawai kerajaan dan wong cilik sebagai rakyat. Kehidupan masyarakat feodal berkaitan erat dengan hubungan patron klien, atasan dan bawahan. Dan yang terakhir ada kehidupan budaya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan tradisi seperti grebek. Selain upacara grebek, Kerajaan Mataram mengembangkan kesastraan. Karya sastra yang dihasilkan oleh Kerajaan Mataram antara lain kitab Niti Sutri, Niti Sastra, dan Astabrata. Dengan demikian, kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam menggunakan sektor pertanian dan kelautan. Di bidang sosial masih bersifat feodal dan dalam bidang budaya meninggalkan tradisi seperti grebek dan kesastraan seperti kitab Astabrata. Kerajaan Kesultanan Mataram terdiri daripada saat Raden Mas Ranggung atau bisa dikenal dengan Sultan Agung yang memimpin Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai raja yang terbesar dari semua kerajaan yang ada di Mataram. Cakupan wilayah kekuasaan yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah lainnya. Sultan Agung Hayekusumo juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan membayangkan atau membawa beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629 Masehi. Akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perdagangan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Yasunanan Surakarta
dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram sehingga pada 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat perang di Ponorogo selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut.